Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Sally, di mata kuliah Analisis Kompleksitas Algoritma. Kita akan melanjutkan video sebelumnya, jadi ini masih terkait bagaimana caranya kita menentukan kompleksitas algoritma untuk algoritma rekursif, tapi kali ini bukan dengan menggunakan metode substitusi seperti sebelumnya, tapi kita akan pakai dengan menggunakan persamaan karakteristik. Ini slide-nya sudah saya buka. Kalau kalian lihat di sebelah kiri ini ada tiga metode yang diperkenalkan. Yang sebelumnya adalah substitusi. Nah sekarang kita akan bahas yang persamaan karakteristik. Nah yang pertama itu adalah kalau misalnya persamaan karakteristik untuk yang homogen gitu ya. Kalian bisa baca nih ada relasi rekurensi linear homogen. Apa itu? Nanti kita lihat sama-sama gitu ya. Nah sebelum kita masuk ke apa itu maksudnya relasi rekurensi linear homogen, kita akan lihat algoritma yang lain ya. Jadi kalau yang di video sebelumnya kita akan kita sudah membahas terkait algoritma faktorial. Nah sekarang Fibonacci. Kenapa Fibonacci? Ini saya hanya menyesuaikan dengan apa yang ada di slide supaya kalian bisa baca slide-nya gitu ya. Oke. Nah ini tidak diperlihatkan algoritmanya gitu ya. Kita sudah langsung dapat persamaannya gitu ya. Jadi enak nih ya, udah langsung dituliskan gitu. Nah, sama seperti yang sebelumnya juga, bagian yang atas ini adalah bagian untuk n. Oh, ini salah ini typo ya. Jadi ini harusnya kurang dari sama dengan gitu. Ya, jadi mulai dari 0. Sebenarnya untuk n sama dengan 0 dan n sama dengan 1 ya. Jadi untuk basis ya. Jadi kalian coba cari algoritma Fibonacci, itu di basisnya, di bagian if-nya itu ada kalau n-nya sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan nilai itu sendiri. Kalian mesti ingat Fibonacci itu gini ya, 0, 1, 1, kemudian 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah algoritma yang menghitung hasil deret, yang menghitung hasil penjumlahan dari suku sebelumnya gitu ya. 2 suku sebelumnya. Jadi ini kenapa 1? Karena depannya 0 sama 1. 0 tambah 1 kan 1. Ini kenapa 2? Karena 2 suku sebelumnya adalah 1 dengan 1. 1 ditambah 1 kan 2. Gitu ya. Ini kenapa 3? Karena 2 suku sebelumnya adalah 1 dan 2. Misalnya ini kenapa 8? Karena 2 suku di depannya adalah 3 dan 5. Jadi 3 ditambah 5 kan 8. Ya. Nah, khusus untuk Fibonacci ke 0 dan ke 1, ini sudah given gitu ya. Jadi ini untuk n sama dengan 0, ini kan n sama dengan 1, ini n sama dengan 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi untuk n sama dengan 6, maka nilai di suku tersebut adalah 8 gitu. Ya, sementara yang merupakan hasil penjumlahan 2 suku sebelumnya. Sementara 0 sama 1 itu pasti hasilnya ya bilangan itu sendiri gitu. Kalau n-nya 0, ya berarti Fibonacci-nya 0. Kalau n-nya 1, ya berarti nilai suku dari Fibonacci yang bersangkutan 1 gitu. Tapi kalau 2 mulai dari 2, 3, 4, 5, 6 itu enggak sama dengan ininya gitu. Jadi kalau Fibonacci 2 tuh bukan 2 gitu, tapi 1 gitu. Kalau Fibonacci 3 itu 2, Fibonacci 4 itu 3, Fibonacci 5 itu 5 dan ini Fibonacci 6 itu 8 ya. Jadi ini adalah kasus khusus yang 2 ini. Nah, ini adalah basis gitu dimasukkannya. Ya. Oke, jadi baris pertama basis. Baris kedua adalah bagian rekurennya, bagian rekursinya gitu ya. Yang rekursifnya memanggil fungsi Fibonacci itu lagi gitu ya. Ini kelihatan itu. Dia manggil Fibonacci lagi dengan argumennya n-1 ditambah dengan dia manggil Fibonacci lagi n-2. Oke, ya. Nah, Fibonacci ini kalau ditanya operasi dasarnya, basic operationnya itu adalah penjumlahan gitu ya. Ya. Karena ya dia menjumlahkan ya. Kalau sebelumnya kan perkalian kan ya. Ini penjumlahan. Oke. Bukan di situ penjumlahannya, sorry. Ya inilah. Ini ditambah dengan ini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini seharusnya saya tunjukin algoritmanya, tapi kalian bisa cari sendiri lah ya algoritmanya. Oke, jadi pokoknya given lah begini ya, percaya aja lah ya kalau ini adalah benar gitu ya. Nah, sekarang
kita tidak akan melakukan substitusi untuk mencari berapa kali sih basic operation dilakukan, kemudian berapa sih kompleksitasnya, kelas efisiensinya masuk kemana sih gitu ya. Nah, tapi kita akan melakukan dengan menggunakan metode yang disebut sebagai persamaan karakteristik gitu ya. Nah, di sini katanya kalau kita mau pakai persamaan karakteristik, kita tuh harus lihat dulu dia tuh homogen atau enggak gitu. Nah, kita lihat di sini. Kita akan ambil yang bagian rekursinya saja gitu, yang rekuren aja ya seperti biasa. Nah, ini di sini tulisnya Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2 gitu ya ditulisnya. Oke. Nah, ini kan saya sebenarnya bisa tulis kalau misalnya ini adalah penjumlahan, sebelumnya multiplication M ya. Saya bisa aja kalau mau nulis ya. Sn sama dengan Sn-1 ditambah. Jadi ini sama aja gitu ya. Kalian boleh tulis sesuai dengan yang sesuai buat kalian lah, yang kalian merasa itu lebih mudah diingat untuk kalian. Ini summation gitu. Atau misalnya saya bisa pakai C karena dia menunjukkan kompleksitas gitu ya. Saya bisa tulis Cn sama dengan Cn-1. Jadi secara umum saya bisa tulis juga begini gitu. Sama aja. Nah, atau selain C ya, selain complexity yang umum juga itu biasanya kita juga bisa sebut sebagai T. Apa itu T? Time complexity. Jadi lebih khusus lagi. Kalau kompleksitas itu kan bisa kompleksitas kita lihat sebagai dari sisi waktu atau kompleksitas dari sisi ruang gitu ya, dari space. Nah, saya pengen bilang ini time complexity. Maka saya bisa bilang juga sebagai Tn sama dengan Tn-1 plus Tn-2. Jadi ini semua tuh sama semua gitu. Nah, di persamaan rekuren ini ada satu lagi cara penulisan yang dianggap ya lebih mudah lagi. Gimana caranya? Pakai T, T-nya biasanya T kecil, ini bebas juga gitu sebenarnya. Tulisnya Tn sama dengan, jadi buka kurung tutup kurungnya dibuang, kemudian dijadikan subscript gitu ya, di bawah sini nih, agak merosot ke bawah gitu ya, ditambah Tn-2. Nah, ini semuanya sama saja gitu. Mau pakai penulisan yang mana saja gitu. Cuman umumnya kalau kita mau pakai persamaan karakteristik itu kita pakai yang terakhir, yang model yang ini. Nah, tadi kan katanya kita mau cek dia homogen atau enggak gitu. Homogen enggak nih? Nah, kalau ada persamaan kayak gini, misalnya ini kelihatan rumit ya, tapi misalnya saya punya gini, A sama dengan B plus C gitu. Ini kan saya bisa nulis gini ya, A dikurangi B dikurangi C sama dengan 0. Boleh kan ya? Saya tulis begitu. Jadi yang di ruas kanan, yang di kanannya sama dengan itu saya pindahkan semua ke ruas kiri. Kalau tadinya plus, jadi minus ya kalau lompat sama dengan gitu ya kalau pindah ruas. Terakhirnya sama dengan 0. Nah ini gitu ya, saya juga bisa ubahkan ini. Kalau kalian lihat ini saya bisa ubah jadi Tn. Tn minus 1-nya pindah ruas. Jadi minus ya, tadinya plus, Tn minus 1. Tn minus 2-nya juga saya mau pindahkan ruas, tadinya plus jadi minus juga, minus Tn minus 2. Habis ya sudah, sama dengan 0. Gitu. Nah, kalian lihat, kalau belakangnya sama dengan 0, maka itu disebut sebagai homogen. Memang ada kemungkinan ya Bu, sebelah kanannya nggak 0. Bisa jadi, contohnya adalah seperti yang sebelumnya, yang faktorial. Ya. Waktu di faktorial kan gini ya, waktu di faktorial itu kan saya dapatnya faktorialnya kita pakai M ya kemarin ya. Di video sebelumnya, Mn sama dengan Mn-1 ditambah 1 kalau nggak salah gitu kan ya. Nah ini kan kalau mau saya ganti jadi Tn, ini kan Tn sama dengan Tn-1 plus 1 gitu. Kalau saya pindah ruaskan, ini kan jadinya Tn minus Tn-1. Nah ini kan ini nggak ada hubungannya sama T ya, jadi sama dengan 1. Ini kan ya jadinya. Nah ini non homogen karena ruas kanannya itu bukan 0. Oke, tapi kita tidak akan bahas ini. Yang akan kita bahas adalah algoritma-algoritma rekursif yang homogen. Ya. Jadi dari sini kalian sudah tahu bahwa apa tuh artinya homogen. Kalau di ruas kanannya itu adalah sama dengan 0.
Terus ini kenapa rekurensi? Ya karena dia algoritma rekursif gitu ya. Dan yang kita sedang bahas kan ini bagian yang rekurennya gitu ya, yang bagian rekursifnya. Oh, satu lagi, kenapa dia linier gitu? Karena ya linier nih, ini semuanya T. Oke. Tidak ada yang T kuadrat, Tn kuadrat, Tn minus 1 kuadrat misalnya nggak ada kan deh. Jadi semuanya T gitu, linier, T pangkat 1 semua. Ya, sama kayak N gitu. Kalau N itu kan linier, T itu juga linier. Kalau N kuadrat itu kuadratik. Kalau T kuadrat baru kuadrat. Nah, ini bentuk seperti ini itu disebut sebagai ini yang di slide, relasi rekurensi linier homogen. Ya, mudah-mudahan dari sini kalian sudah paham rekurensinya dapat dari mana, kenapa dia disebut linier, kenapa dia disebut sebagai homogen gitu ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada keterangannya di bawah sini yang tadi saya sampaikan. Gitu. Oke, udah ya. Nah kemudian lalu bagaimana kalau saya sudah punya relasi rekurennya, kemudian saya harus apa gitu? Oke, nah supaya mengikuti slide, saya akan pakai contoh yang ada di slide gitu ya, supaya saya harapannya ketika kalian membaca slide, kalian bisa paham. Jadi ini ya kalian bisa lihat ya, ini adalah beberapa contoh dari relasi rekurensi linear homogen gitu. Ya, lihat semuanya di kanannya 0, semuanya Tn-nya pangkat 1 gitu ya. Nggak ada yang kuadrat atau yang pangkat 3. Oke. Nah, ini yang tadi dijelaskan. Nah, sekarang selain tadi ya, jadi urutannya gini. Kalau ini kan semuanya simbol gitu ya, jadi mungkin agak pusing gitu ya. Tapi intinya adalah kalau kalian mau pakai persamaan karakteristik, yang pertama kali kalian harus lakukan adalah kalian membuat relasi rekurensi linear homogennya. Caranya bagaimana? Yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau sudah dapat relasi rekurennya, relasi rekuren. Ini kalau saya bilang di video ini, kalau saya bilang relasi rekurensi atau relasi rekuren itu artinya relasi rekurensi linear homogen gitu ya, kepanjangan soalnya. Pertama dapatkan relasi rekurennya. Kalau kalian sudah mendapatkan relasi rekurennya, kalian langkah keduanya, nih ikutin slide aja. Kalian akan mencari namanya persamaan karakteristik gitu. Apa itu persamaan karakteristik? Persamaan karakteristik adalah kalau misalnya kalian sudah punya relasi rekuren, yang di atas ini relasi rekuren, ya. Jadi Tn, Tn-1, Tn-2, Tn-3 dan seterusnya sampai Tn-K. Ini A0, A1 ini ininya ya, koefisien ya yang depan ya. Ini loh, ini kan ada, saya udah hapus ya. Oke, mungkin saya kasih sambil memperlihatkan contoh. Yang ini ya, saya ambil contoh ini ya, supaya mengikuti slide-nya. Oke, jadi diketahui ini adalah relasi rekuren linear homogen, ya tadi ya. 5 Tn ditambah 7 Tn-1 ditambah 6 Tn-2. Kalau yang tadi terlalu sederhana gitu ya, depannya kan nggak ada koefisiennya tadi ya. Nah ini dikasih koefisien nih. Koefisien tuh yang mana sih ini loh, yang nempel di T-nya nih. 5, 7, 6 itu namanya koefisien. 5 Tn, 7 Tn-1, 6 Tn-2 ya. Jadi 5, 7 sama 6 itu namanya koefisien. Yang disebut sebagai ini A0, A1 gitu ya. Mungkin ininya juga saya copy paste deh ya. Bentar. Oke. Nah. Oke. Nah, gitu ya, kira-kira ya. Jadi ini A0 itu 5. A1 itu 7. A2 berarti ya ini ya. Cuman di sini kan AK gitu ya. Itu 6 gitu. AK itu yang terakhir lah ya. Dalam kasus ini jadinya A2. Gitu ya. Oke, udah ya. Nah, katanya kalau saya sudah punya persamaan rekurennya, ini kan relasi rekuren gitu ya. Kalau saya sudah punya relasi rekurennya, ubahlah menjadi persamaan karakteristik gitu. Ini nih persamaan karakteristik. Lihat, ada A0 R pangkat K. Coba A0-nya sama ya. A0-nya itu kan dia dapatnya
Kita lihat nih, A0-nya dari sini nih. Jadi kira-kira di sini nanti dapatnya 5 gitu A0-nya. Tapi ini ada R. R pangkat K katanya. K itu dapatnya dari mana? K itu, ini kalian lihat, ini kan K. K itu adalah yang apa ya? Angka terakhir lah ya. Kayak ini yang terakhir kan mana? Ini. Tuh, K itu yang si 2-nya itu. R pangkat K katanya. Ya udah, berarti ini kalau dalam kasus ini K-nya kan 2. Gitu. Gitu ya. Terus ditambah A1. A1 yang mana? Ini kan 7. 7 TN minus 1. TN minus 1-nya diganti jadi R K minus 1. Berarti R, tadi kan K-nya 2 kan ya? Oke. Tadi kan K-nya sama dengan 2 kan ya? Ini dapatnya 2 ya. Berarti kalau K minus 1 kan 7R pangkat 1 gitu. Terus sampai sebanyak apa? Sebanyak yang ya yang ada aja. Ini kalau ini kan cuma 3 ya kasusnya. Berarti ditambah ini 6-nya diturunkan R minus K minus 2 berarti kan ya. K minus 2 kan tadinya 2, berarti ini R pangkat 0 gitu. Ini sama dengan 0. Gitu ya. Jadi cuma gitu aja sih. Pokoknya ini sih ngurut aja 2 1 0 gitu ya. Karena dalam kasus ini dia juga ngurut n minus 1 n minus 2 gitu. Ya. Jadi persamaan karakteristiknya ini saya tulis ulang ya. Jadi ini 5R kuadrat ditambah 7R ditambah 6. Karena apapun dipangkatkan dengan 0 itu adalah angkanya, hasilnya adalah 1. Gitu ya, sama dengan 0. Ya. Jadi ini adalah persamaan karakteristik dari relasi rekuren yang di atas. Ya, 5R. Gitu ya. Coba kita lihat. Nah, gini, 5R kuadrat ditambah 7R ditambah 6. Cocok kan ya? Nah, coba untuk kita berlatih pakai yang ini deh ya. Yang ini. Yang ini dulu coba. Yang ini. Oke, ini kan Oke. Ini kan saya punya relasi rekuren kan. Sekarang kita ubah menjadi persamaan karakteristik. Nah, kalian lihat ini ada 7 gitu ya. R-nya pangkat berapa? Nah, ini kan yang terakhirnya 1 ya, berarti R pangkat 1. Dikurangi gitu karena ini minus 3 ya. A1-nya minus 3, R pangkat 0 udah gitu. Habis kan soalnya ya. Jadi persamaan karakteristiknya adalah 7R minus 3 sama dengan 0 gitu. Ini adalah persamaan karakteristik dari relasi rekuren yang ini. Satu lagi ya, nanti yang terakhir ini kalian latihan sendiri. Kalau misalnya saya punya yang ini, saya punya relasi rekuren yang ini, maka persamaan karakteristiknya gimana? Persamaan karakteristiknya adalah, kalian lihat aja nih, ini depan ini pasti sama terus gitu ya. Ini pasti 6, ini pasti minus 5, ini pasti plus 8 gitu. Nah, tinggal kita isi R-nya ini pangkat berapa gitu ya. Ini pasti sama dengan 0. R-nya pangkat berapa? Ini lihat aja, ini 2 kan? 2. Terus berarti ini K minus 1 gitu kan. 2 dikurangi 1 pangkat 1. Ini pangkat 0. Atau kita tulisnya 6R kuadrat minus 5R plus 8 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ini adalah persamaan karakteristik dari relasi rekurensi yang ini. Yang terakhir saya sisakan untuk kalian latihan sendiri. Oke? Nah, udah ya. Jadi pertama kali kita dapatkan dulu relasi rekurennya, relasi rekuren linear homogen. Yang kedua kita dapatkan persamaan karakteristik dengan cara yang tadi. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan persamaan karakteristik, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus mencari solusi dari persamaan karakteristik. Nah, ini mah udah matematika sebenarnya, karena yang bagian ininya sudah matematika. Jadi kalau saya punya persamaan kayak gini, kuadratik kayak gini ya, itu kan saya bakalan punya apa istilah kata, punya akar kuadratnya gitu, ya. Kan saya bisa dapat R-nya gitu, ya. 6R kuadrat minus 5R plus 8 itu kan saya bisa dapat R-nya berapa, gitu, ya. Oke.
saya akan balik lagi ke yang mana ya tadi? Ini ya, yang ini. Tadi itu contohnya yang yang ini ya. Yang ini ya. Oke. Satu lagi ya. Oke. Atau ini deh ya. Oke. Satu lagi deh ya. Saya akan potong video ini supaya tidak terlalu panjang gitu ya. Ini saya nggak tahu ini udah berapa menit gitu ya. Jadi di video ini khusus untuk tadi ya, bagaimana caranya mengubah dari persamaan rekuren menjadi persamaan karakteristik gitu ya, dari relasi rekuren. Maaf saya mengubah istilahnya ya supaya nggak bingung. Saya balikin lagi istilahnya. Jadi bagaimana caranya kalau saya punya relasi rekuren kemudian saya ubah menjadi persamaan karakteristik ya. Nah, ini kan saya punya relasi rekurennya nih ya, yang ini ya. Nah, kalau ini yang basisnya ya. Nah, ini bagaimana caranya saya mengubah menjadi persamaan karakteristik ya tadi ya. Kita lihat nih. Berarti ini 1 gitu ya. Ini -3, ini -4. Jadi ini 1, saya tulis aja lah ya satunya walaupun di sini nggak kelihatan. Ada -3, kemudian ada -4 gitu, sama dengan 0. Nah, ininya pasti R, ininya R, ininya R. Tinggal lihat nih R-nya terakhir berapa? 2, berarti kuadrat, ininya 1, ininya 0 gitu. Atau dengan kata lain, ini lama-lama kalian nggak perlu nulis 1 kayak gini-gini ya. Lama-lama kan bisa jadi cepat gitu ya. R kuadrat minus 3R minus 4 sama dengan 0 gitu. Jadi persamaan karakteristik dari relasi rekuren Tn-3, Tn-1, -4, Tn-2 sama dengan 0 itu adalah R kuadrat minus 3R minus 4 sama dengan 0. Ya. Oke, jadi saya khususkan video ini untuk mengubah dari tadi yang relasi rekuren menjadi persamaan karakteristik. Oke. Satu lagi deh yang tadi yang saya bilang kalian kerjakan sendiri, saya bahas saja lah ya. Tanggung. Oke, jadi nanti kalian bisa cari-cari sendiri untuk contoh yang lain. Oke, jadi yang ini gimana? Nah, sama ya, ini 8-nya turun aja ke sini, terus minus 4-nya juga turun, terus sama dengan 0 gitu. Nah, yang ini agak berbeda. Kenapa agak berbeda? Kalian lihat, kalau sebelum-sebelumnya itu kan dia selalu gini, Tn-1, Tn-2, Tn-3 gitu ya. Sementara kalau ini kalau kalian perhatikan ini hanya Tn terus langsung Tn-3 gitu. Terus ini saya harus tulis berapa dong? Nah, tulisnya konsisten aja kayak tadi. Berarti ini R-nya ini 3 gitu ya. Berarti pangkat 3. Nah, yang berbeda itu yang 4 ini gitu. R-nya pangkat berapa? Ini kan Tn ini yang terakhir kan? Ya. Berarti K-nya dikurangi. Ini kan N ini jadi K gitu loh. Ini jadi pangkat 0 gitu. Ya, ingat ya, tadi kan kalau misalnya gini ya, misalnya 8 Tn plus Tn-1 plus Tn-2 min 4 Tn-3 misalnya sama dengan 0. Nah, yang ini. Nah, kalau kayak gini, ini kan jadinya kan 8R pangkat 3 Oke, 8R pangkat 3, kenapa laptop saya mati? 8R pangkat 3 ditambah 1R kuadrat, turun gitu, R pangkat 3, R kuadrat, R pangkat 1, terus R pangkat 0. Tapi karena ini kan Tn-1 sama Tn-2-nya nggak ada, langsung lompat ke belakang gitu ya. Jadi, ya saya tetap nulisnya 8R pangkat 3 minus 4R pangkat 0 gitu ya. Bukan 4R kuadrat loh ya. Nah, ya udah. Jadi nanti ini berarti jadinya 8R pangkat 3 minus 4 sama dengan 0. Ini sorry, apa? Ini saya, muncul lagi. Ya, jadi, salah. 4T, apa tadi? Jadi, persamaan karakteristik dari relasi rekurensi ini adalah 8R pangkat 3 minus 4 sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Saya cukupkan dulu video sampai di sini. Di video selanjutnya kita akan bahas, setelah saya punya relasi rekurens, kemudian saya ubah menjadi persamaan karakteristik, lalu apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kompleksitas dari algoritma rekursif yang bersangkutan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.